Saya minta tolong juga di subscribe, like, dan share. Jangan lupa komen juga untuk berkembangnya channel ini. Dan tempat itu dulunya perkebunan karet yang kata orang katanya tempat pembuangan mayat. Bahkan pernah ada cerita juga bahwa di situ ada pembunuhan seorang perempuan tukang jamu. Tukang jamu itu dibunuh di situ. Kemudian itunya si jasadnya itu dibuang di sana. Nah, awalnya itu dari situ. Jadi si perempuan ini, si tukang jamu itu sering menampakkan diri di situ. Ya gitu. Kemudian belakang saya itu tepat berdiri dengan rambut itu mengurai ke depan. Biasanya kan mengurai ke belakang, tapi ini mengurai ke depan. Saya begitu lihat, saya kaget. Ada perasaan agak sedikit merinding ya. Kalau takut sih enggak ya gitu. Cuman kaget. Habis itu refleks ya. Refleks saya lihat begitu. Di perasaan saya ini kayaknya ini nggak bener gitu. Firasatnya nggak baik buat saya gitu. Oke, santai dulu Bang, kita ngopi dulu. Iya. Wah, ini Baraya cukup menegangkan ini cerita. Oke, dilanjut Bang. Ya, setelah kita ini tebang itu sampai perkiraan itu jam 5:30 lah. 5:30 sore itu selesai semua kita. Karena saya capek, saya tiduran di sofa. Jadi ini pintu, di sebelah pintu itu ada sofa. Saya tiduran di sofanya berbentuk huruf L gitu. Jadi di situ saya antara mimpi dan tidak mimpi. Kalau dibilang mimpi, saya tahu saya dengar dengar suara-suara orang gitu kan, suara motor yang lewat, suara orang pas ya maghriban lah, itu 5:30 antara jam 5:30 ke jam 6 gitu. Saya kagetnya itu ada perempuan. Perempuan datang, yang satu dia gendong bayi, ya, gendong bayi, yang satu nuntun anak kecil, perempuan. Berinding saya. Berdiri di depan pintu tidak mau masuk. Saya bilang, kamu siapa? Dia marah-marah sama saya. Kamu tuh ya, kalau pakai bahasa Indonesianya, kamu tuh ya ngapain ngancurin rumah saya? Rumah yang mana? Saya gitu kan. Gitu. Bang Mis belum rumah yang mana? Iya, rumah yang mana? Saya bilang gitu kan. Itu loh yang kamu tebang katanya. Pohon mangga, saya gitu kan. Ya itu rumah saya. Kamu sama aja ngusir saya. Saya ini lebih lama sama kamu daripada kamu katanya. Di situ. Setelah bicara itu, lah ini kan rumah saya tempatin, saya beresin, berarti ini kan saya yang jadi tuan rumahnya. Biarpun kamu lama, tapi saya yang punya rumah di sini, saya yang punya hak. Saya mau nebang pohon atau mau apa, itu hak saya. Saya bilang begitu. Terus dia bilang, pokoknya itu rumah saya. Saya ini duluan saya. Saya ini lama tinggal di sini. Kamu itu baru di sini. Kok kamu hancurin rumah saya? Gitu. Iya, seenaknya menghancurkan rumah saya, katanya seperti itu. Saya tidak mau tahu, saya bilang. Ini udah jadi milik saya. Bahkan ini juga ada ininya, saya bilang, untuk nempatinnya, saya bilang. Pokoknya saya nggak mau tahu, Pak. Saya pengen tinggal di dalam. Saya pengen tinggal di dalam. Ngapain, saya bilang. Ini rumah saya. Setelah itu berdebat, saya bilang, kamu pergi aja deh. Saya bilang, saya nggak mau.
oh kalau kamu nggak mau pergi saya usir beneran nih, saya bilang. Kamu maunya apa, saya gituin kan. Nah, dia mungkin nggak tahu apa, dia balik kanan pergi tuh sambil ngomel-ngomel saya, ngomel-ngomelin saya gitu kan. Gitu. Udah gitu kebangun saya kan, kebangun. Jadi sebetulnya mungkin antara mimpi sama nggak mimpi itu mungkin ya, kalau kata orang sih katanya mimpi itu ya sebetulnya ada gitu kan. Ya betul. Itu maaf Bang Milos, si posisi mangganya tuh udah bener-bener ketebang, sudah habis, udah diratain karena si pohon mangga itu rencananya itu tempat itu mau saya plur, mau saya rapikan gitu biar rata dengan rumah gitu. Nah setelah dia pergi sambil dan arahnya pun sama kayak si perempuan yang tukang jamu itu ke jalan yang sama itu gitu. Dan kata orang itu memang rumah saya ini perlintasan katanya. Betul. Makanya tidak ada yang mau tempatin di situ. Dan efeknya sampai sekarang itu ada. Pertama, anak saya yang kecil, kalau mungkin dia namanya anak masih kecil ya, umur 3 tahun masih peka. Betul. Indra penglihatannya, six sense-nya masih. Iya, betul. Dia suka bilang begini, "Papi, itu ada ghost." Di mana? Itu di atas lemari. Apa? Perempuan apa laki-laki? Puan-puan. Jadi perempuan. Kakak katanya. Berarti di atasnya dia. Kalau dia bilang kakak, berarti atasnya anak kecil, perempuan. Di mana? Itu lagi di atas lemari sambil goyang-goyangin kaki katanya, seperti itu. Masya Allah. Dan itu sering gitu di rumah yang sekarang itu. Iya, sampai sekarang. Tapi dia tidak berani ganggu karena mungkin saya kan namanya rumah kita tinggalin ya Kang ya. Betul. Kita sholat, kita ngaji di situ supaya tidak ini. Dan itu sering karena ya tadi itu saya buat ibadah juga di rumah ya kan. Dan anak saya memang mungkin peka seperti itu. Setelah itu juga dia tuh si anak saya ini, "Papi, itu di luar ada puan-puan, matanya merah, gitu kan, mukanya serem, rusak sedetail itu ya." Iya, gitu. Mukanya rusak, terus gimana? Itu tadi ininya, mohon maaf, matanya ke sini, gitu. Nah, bahkan dia itu nggak cuma hanya di situ, belakang pun itu katanya ada puan-puan pakai apa? Pakai bajunya apa? Kayak punya kakak. Nah, punya kakak ini maksudnya kakaknya kakak anak saya yang paling gede. Dia kan punya baju kebaya. Nah, kayak kakak. Yang mana bajunya? Yang ini. Kebaya. Berarti kan si itu tuh suka lewat situ. Mungkin yang sebelumnya tadi cerita. Iya, si ada kemungkinan yang tuang jamu mungkin itu. Iya, itu. Dan sampai sekarang pun macam kayak kemarin masih suka minta dibukain pintu seperti itu. Bener Bayar Channel. Saya merinding bener nih dari tadi. Ya, memang itu pengalaman yang saya alamin gitu kan. Yang seingat saya pada saat saya pindah rumah seperti itu. Dan itu pun kan kita rumah itu sebelahan ya. Dan di sebelah sering terjadi seperti itu. Itu karena memang rumah saya ini yang dua ini sebelahannya sama ini tuh ya tempat perlintasan dan memang katanya suka
base campnya itu mungkin karena di situ katanya. Bahkan lebih serem lagi Kang, kalau yang di sebelah itu lebih ekstrim lagi. Oh gitu. Ada asisten rumah tangganya mau ngambil apa di tempat tidur itu. Ada perempuan lagi begini. Gitu kan teman. itu sampai jerit, sampai saya samperin, ada apa? Itu Om, ada perempuan. Jadi Kayak merangkak atau gimana tuh Bang? jadi si badannya itu ke atas begini, tapi kepalanya Oke. Benar merinding saya. itu bukan cuma sekali. Dia apa namanya? Dia pernah tuh saya mau pergi ngetok, dia nuduhnya ke saya. Apaan sih Om? Malam-malam ngetok-ngetok. Lah emang ngapain, kurang kerjaan? Orang saya mau pergi dari tadi di depan sama si saya gitu. Dan itu sering. Nah, bahkan sampai si yang punya rumahnya sebelumnya ini dia pindah. Gak kuat. Saking gak kuat. 5:30 di depan toiletnya itu perempuan berdiri katanya, suka begitu. Terus dan dari kamar itu tiba-tiba dari tempat tidurnya kayak mainan, kan di tempat tidur anaknya mainan bola itu lari sendiri. Nah itulah segelintir cerita dari saya, mungkin itu Kang Ben gitu kan. Ya. Ini Bang Miles, cerita kali ini benar-benar saya rasain dengan bulu kuduk saya berdiri nih Bang Miles. Tidak seperti biasanya Bang. Siap. Nah itu Variety Channel, benar-benar cerita kali ini sangat menurut saya itu ekstrim dan serem banget. Mungkin dari Variety Channel kita bisa mengambil hikmahnya dari inti semua cerita ini. Intinya ginilah, kita sebagai manusia pasti hidup berdampingan dengan mereka, kita selalu bergesekan dengan mereka, ya tetap ya segala sesuatu yang memberi kita pertolongan atau apapun itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, Variety Channel, untuk episode kali ini cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.